di zaman terdahulu. Bagaimana kita baca ayat-ayat Allah, kemudian kita laksanakan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Bagaimana kita membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita laksanakan perintah-perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang harus kita lakukan. Tapi pun itu berat bagi kita untuk melakukannya. Tidak mudah. Ikhwatul Islam, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah itu tidak mudah. Tapi bagi mereka yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada mereka dimanapun mereka berada. Kalau tidak di dunia, di akhirat sana, yang pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah meninggalkan hambanya bagi mereka yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah maknanya ikhwatul Islam. Qiraatul Quran, qiraatul hukmiyah, yaitu bagaimana kita membaca ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukmiyah, hukmiyah itu kita lihat hukumnya, aturannya. Apabila ada perintah kita laksanakan, apabila ada larangan kita tinggalkan. Dan memang itulah bukti cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang mengaku dirinya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, harus melewati 4 tahapan. Kalau kita belum berhasil melewati 4 tahapan ini ikhwatul Islam, berarti cinta kita masih cinta yang dipertanyakan. Perhatikan baik-baik ikhwatul Islam, kita semua cinta kepada Allah, kita semua cinta kepada Rasulullah SAW. Tapi kadar kecintaan kita itu berbeda-beda. Ada yang cintanya cinta pas-pasan saja, ada yang cintanya menengah, ada yang cintanya kuat. Dan kita ingin menjadi orang yang cinta kita itu cinta yang kuat kepada Nabi, bukan hanya sekadar cinta-cinta dah. Tapi cinta kita itu cinta yang ada asasnya, cinta yang ada perjuangannya. Karena setiap sesuatu mencintai itu tidak mudah. Kita cinta kepada istri tidak mudah, cinta kepada anak tidak mudah, cinta kepada orang tua tidak mudah. Kita mengatakan saya cinta kepadamu wahai istriku, kemudian kita biarkan dia begitu saja, kita tidak memperdulikan mereka, itu tidak cinta namanya. Kita mengatakan aku cinta kepada kalian wahai anak-anakku, kemudian kita tidak memperhatikan mereka, itu tidak cinta namanya. Kita mengatakan kami cinta kepadamu wahai ayahku, wahai ibuku, kemudian kita tinggalkan dia, terutama dikala dia butuh kita tidak ada, maka itu bukan cinta namanya. Cinta itu ada perjuangan, cinta itu ada pengorbanan. Cinta kita kepada keluarga ada perjuangan, apalagi cinta kita kepada baginda Nabi, apalagi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ikhwatul Islam, yang pertama ta'atuhu fima amar, yaitu mentaati apa yang diperintahkan Allah dan apa yang diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbar, menjujurkan, membenarkan semua yang dikabarkan, baik yang ada dalam Al-Quran ataupun yang ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, wajtinabu ma nahaa anhu wa zajar, bagaimana kita betul-betul menjauhi apa yang Allah larang, apa yang Rasul larang. Yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara', bahwa kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan aturan Allah itu sendiri, kecuali dengan aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah makna daripada cinta, baik itu cinta kepada Allah ataupun cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian silakan kita ukur diri kita, sudah seberapa kuat kecintaan kita kepada Allah, sudah apakah masih banyak larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita lakukan, apakah masih banyak perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang kita lalaikan, yang kita tinggalkan. Itu semuanya ikhwatul Islam, jawabannya dikembalikan kepada kita masing-masing. Karena tentunya kita, kecintaan yang kita berikan kepada Allah dan kecintaan yang kita berikan kepada Rasulullah berbeda jawabannya. Sehingga itulah diantara salah satu makna pembahasan yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu qiraatul Quran, qiraatul hukmiyah, membaca Al-Quran yaitu dengan hukumnya. Maknanya bukan hanya sekedar membaca melewatkan begitu saja, tidak, tapi kita melihat aturan-aturan yang ada di dalamnya. Banyak sekali aturan Allah Subhanahu Wa Taala yang Islam, dan kita sadar masih banyak aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita langgar. Tapi yang kita inginkan adalah bagaimana berusaha untuk betul-betul mencintai Allah dan juga mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kecintaan tersebut harus dengan pengorbanan dan perjuangan. Makanya dalam sebuah hadis ikhwatul Islam, dalam sebuah hadis yang mungkin berat bagi kita bersama untuk melakukannya, tapi kita sebutkan hadis ini ikhwatul Islam terutama berkaitan dengan Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, yumatsalul Quran yawmal qiyamati rajula. Al-Quran itu ikhwatul Islam, ayat yang selalu kita baca.
Allah Subhanahu wa taala akan mempermisalkan Al-Qur'an tersebut dengan seorang laki-laki. Karena memang ikhwatul Islam, apabila kita sudah berpindah dari kehidupan dunia menuju kehidupan yang berikutnya, maka ada hal-hal yang tidak akan pernah kita perhatikan dalam kehidupan dunia. Contohnya misalnya, amalan yang kita lakukan. Amalan yang kita lakukan ini, salat yang kita lakukan, puasa yang kita kerjakan, zakat yang kita tunaikan, umrah yang kita laksanakan, nanti akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang. Bukankah nanti atau bukankah Nabi pernah menyebutkan dikala kita berada di alam barzakh akan ada seorang laki-laki yang datang menemaninya. Laki-laki ini siapa? Amalannya. Ada laki-laki yang baunya bagus, indah tampannya, Masya Allah, bagus semuanya. Kemudian orang yang ada di perkuburan bertanya, kamu siapa? Apa jawaban laki-laki ini? Saya amalanmu. Berarti amalan yang kita lakukan ini berubah menjadi orang yang akan menemani kita. Dan sebaliknya, ada orang yang baunya busuk, yang tampaknya buruk, kemudian kita takut dengannya dan kita bertanya, kamu siapa? Maka dia mengatakan, aku amalanmu. Dan amalan itulah yang akan senantiasa menemani kita sampai terjadi hari kiamat. Maknanya ikhwatul Islam, ada perubahan-perubahan. Amalan kita dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di akhirat. Kita tahu yang namanya kematian, wafat, mati. Tapi kita tidak pernah melihat mana itu mati. Tidak pernah tahu kita mati itu apa. Tapi semua manusia akan merasakannya. Bahkan semua makhluk hidup yang punya jiwa, yang punya raga akan merasakannya. Tapi kita tidak pernah tahu apa itu mati. Namun nanti di akhirat, Allah Subhanahu wa taala memanggil penduduk surga, ya ahlal jannah. Maka penduduk surga mereka semuanya melihat, mereka khawatir karena mereka sudah masuk dalam surga. Mereka khawatir kalau seandainya mereka dikeluarkan darinya. Mereka sudah terbiasa menikmati keindahan yang ada di dalamnya. Kemudian ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka takut. Kemudian setelah Allah panggil penduduk surga, Allah panggil penduduk neraka, wa ya ahlan nar, wahai penduduk neraka. Maka penduduk neraka pun mereka melihat semuanya. Dan ada di dalam rasanya, di dalam hatinya ada rasa, ada setitik cahaya. Mereka berharap masih ada harapannya. Bisa tahu Allah Subhanahu wa taala keluarkan kita, ada harapan kita akan keluar lagi dari neraka tersebut, sehingga mereka berbondong-bondong apa yang akan Allah sampaikan kepada mereka semua. Ketika penduduk surga telah mengindahkan panggilan Allah, begitu juga penduduk neraka, mereka mengindahkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kematian. Kematian yang selama ini kita tidak pernah mengetahuinya. Kemudian mati itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seekor kapsul, menjadi seekor biri-biri atau menjadi seekor lembu. Kemudian Allah perlihatkan kepada penduduk surga, Allah perlihatkan kepada penduduk neraka. Yang mana kematian ini yang namanya kematian. Kemudian kematian yang sudah berubah menjadi lembu ini ikhwatul Islam dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan. Berarti tidak akan ada lagi mati untuk selama-lamanya. Mati itu tidak ada lagi. Karena mati itu sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirubah menjadi seekor biri-biri atau seekor lembu, kemudian disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh penduduk surga dan penduduk neraka. Kemudian apa kata Allah kepada penduduk surga? Ya ahlal jannah khuludun bila maut. Wahai penduduk surga, kekal kalian, tidak ada lagi yang namanya mati. Wa ya ahlan nar khuludun bila maut. Wahai kalian penduduk neraka, kekal kalian di sana, tidak ada lagi yang namanya mati. Sehingga penduduk surga bahagia, penduduk neraka menderita untuk selama-lamanya. Karena mati itu sudah tiada.